setiap pujian dan penyembahan, setiap mazmur, setiap kesaksian, setiap ungkapan hati kami, Tuhan sungguh dipermuliakan saat ini. Lanjutkan kehendak dan rencanamu, kami hendak mendengar isi hatimu. Oh Roh Kudus Allah, terima kasih. Biarlah firman Allah akan dimeteraikan, kami akan beroleh kekuatan, dan kami akan dengan bersyukur menjalani kehidupan ini dari hari ke hari bersama Engkau Tuhan. Bersama Allah Tritunggal yang nyata dan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kami memandang kepada Tuhan, Allah yang maha segala-galanya, dan Allah yang tetap menyertai, membimbing, menuntun kami sampai kami kembali ke dalam kekekalan bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan dan masalah yang berbeda satu dengan yang lain. Saya yakin tidak ada yang hadir yang tidak punya masalah. Saya percaya tidak ada yang hadir yang tidak punya pergumulan hidup. Setiap kita tanpa terkecuali pasti memiliki pergumulan, memiliki masalah. Baik yang sudah atau baru selesai ataupun nanti akan terjadi dan akan datang. Atau sekarang sedang mengalaminya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu kita melihat penyataan Allah, penyataan Alkitab tentang bagaimana hidup di dunia ini. Dan bagaimana kita menyikapi dan melihat dunia ini dalam pandangan mata Allah, dalam pandangan Alkitab. Mari kita membuka kitab Wahyu, pasalnya yang ke-18. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nanti Bapak Ibu di rumah tolong baca mulai pasal 17. Tapi pagi ini kita baca pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Babel itu secara geografis ya memang menunjuk kepada
sebuah tempat. Tetapi secara rohani Babel ini berbicara dan menggambarkan dunia ini. Kalau saya berkata mari kita buka kitab Wahyu. Apa yang ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Kita akan selalu mensinonimkan wahyu. Mohon maaf ya, bukan Mbak Yu. Kalau Mbak Yu kan kakak. Wahyu itu selalu dengan akhir zaman. Itu pasti akan ada di dalam benak pikiran kita. Dan Tuhan berkata dunia ini sudah dipenuhi dengan segala kejahatan yang sampai ke langit. Karena berbicara Babel Bapak Ibu, itu kita juga akan ingat istilah ini tidak hanya ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi di dalam kitab pertama dalam Alkitab. Ketika manusia itu mulai menginginkan mencapai Allah dan menjadi seperti Allah, maka secara geografis didirikanlah di tanah Sinear, yaitu menara Babel. Yang Tuhan melihat bahwa ini membahayakan manusia. Saudara, kalau berbicara tentang Babel, maka di dalam kitab yang kita baca, itu ada kerajaan yang namanya Babel. Saudara, Babel ini tidak hanya berbicara tentang geografis di mana ada wilayah atau tempat yang boleh disebut dengan istilah itu. Atau berupa pemerintahan atau kerajaan. Tapi di dalam Wahyu ini, Babel ini adalah sistem Bapak Ibu. Babel ini adalah sistem yang terjadi hari-hari ini di seluruh belahan dunia. Jadi kembali akan seperti awal pembangunan menara Babel, di mana manusia itu merindukan semua menjadi satu. Dan nantinya negara-negara di dunia ini akan mengupayakan yang namanya satu dunia. Dan itu sangat mengerikan. Dan sekarang ini sedang dibawa dan diarahkan menuju kepada sistem itu. Jemaat sebagai gereja, sebagai bait Allah, sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita harus hidup di Babel ini? Bagaimana kita hidup di dunia ini tanpa menjadi Babel? Artinya begini, saudara ada di dunia tapi saudara harus punya kesadaran rumah saya sorga. Semua berkata rumahnya di mana? Saudara, rumah di bumi boleh di Duku Pakis. Rumah di bumi boleh di Girilaya. Rumah di bumi boleh di Pakis. Rumah di bumi boleh di Duku Kupang. Rumah di bumi boleh di Lidah Kulon. Tapi rumah kita yang sesungguhnya bukan Sidoarjo, bukan Pondok Chandra, tetapi sorga. Saudara, Wahyu 18 ayat 1 sampai 5 itu jelas berkata. Dalam ayat yang keempat, ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga yang berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudara, kalimat pergilah itu bukan berarti tinggallah di planet yang lain selain di bumi. Bukan Bapak Ibu. Tapi kata pergilah di sini itu berarti jangan menjadi serupa dengan dunia ini.
Jangan menghalalkan segala cara seperti orang-orang di luar Tuhan dengan sistem, gaya, cara hidupnya. Bagaimana kita tetap hidup di dunia tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Ini pertanyaan yang sangat penting. Makanya dikatakan kita harus pergi. Artinya pergi di sini, kita harus punya kesadaran yang penuh bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Saudara, saya sebelum sampai kepada bagian ini, saya ingin menunjukkan lebih dulu tentang Babel. Jadi Babel ini, mari kita buka Kejadian 11 ayat 4 untuk melihat apa yang terjadi di tanah Sinear pada masa itu. Ya, Kejadian 11 ayat 4. Babel menggambarkan hidup yang tanpa Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini pengen hidup tanpa Allah, saudara sudah masuk dalam sistem kehidupan Babel. Ya, Kejadian 11 ayat 4, mari kita lihat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sombongnya luar biasa. Dan marilah kita cari nama. Bukan nama Tuhan yang diagungkan dan ditinggikan, tapi hidup dalam kemuliaan diri sendiri. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, Babel juga mewakili penyatuan kekuatan secara ekonomi, penyatuan kekuatan secara politik, dan penyatuan secara iman dan kepercayaan. Tapi akan membentuk agama palsu. Babel di sini juga dirancang dan dibuat sedemikian rupa supaya mereka hidup dalam kenyamanan. Gak peduli tentang kebenaran. Gak peduli caranya bagaimana. Menyimpang dari firman atau tidak. Menyimpang dari ketentuan standar Allah atau tidak. Yang penting bagaimana hidup yang nyaman. Jadi Babel ini sangat berbahaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Babel ini di dalam Wahyu 18 itu jelas berbicara tentang sistem dunia pada akhir zaman. Coba kita bandingkan Yeremia. Yeremia pasal 51 ayat 7 sampai 10 untuk menggambarkan bagaimana kondisi dan keberadaan Babel yang diwakili oleh sebuah kerajaan. Yeremia 51 ayat 7 sampai ayat 10. Ya, Yeremia 51 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Babel itu tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Ini adalah firman nubuat yang menggambarkan bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan percabulan. Dunia ini dipenuhi dengan sistem penyembahan berhala. Dunia ini dipenuhi dengan sistem pencemaran. Dunia ini dipenuhi dengan segala kepalsuan, ambisi. Keluarlah dari semuanya itu. Keluarlah untuk apa? Keluarlah di sini berarti Bapak Ibu diarahkan
bahkan untuk mengingat kembali tujuan Tuhan kenapa Bapak Ibu dan saya ada di dunia ini. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa Bapak Ibu dilahirkan dan ada di atas bumi ini? Bukan supaya hidup mengikuti dan serupa dengan dunia. Jemaat yang saya hormati, jemaat yang saya kasih, tidak mungkin kita tidak mau. Karena sudah ditetapkan, karena sudah diputuskan, karena sudah diatur dan ditetapkan kita memang harus hidup di dunia. Kita memang dikelilingi oleh sistem dunia. Tapi ingat, kita bukan berasal dari dunia. Dan kita tidak boleh menjadi satu dengan dunia ini. Karena itu ukurannya Bapak Ibu bukan karena tetangga kita begini, kita boleh begitu. Bukan karena saudara saya begini, saya harus menjadi seperti itu. Ukurannya adalah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kita itu dipanggil unik. Setiap kita itu dipanggil spesial. Setiap kita itu dipanggil dengan ajaib. Kita lihat doa Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus juga mengasihi semua umat, mengasihi semua murid. Apa yang Tuhan Yesus doakan? Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Adalah tidak mungkin untuk kita tinggal dan hidup di planet yang lain. Sebab Tuhan Allah sudah menetapkan kita harus ada di dunia ini. Kita yang harus mewarnai dunia ini. Kita harus menjadi berkat dan membawa umat manusia kembali kepada Allah. Ya, kita lihat Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini kepada Bapaknya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara akan dimampukan tidak menjadi serupa dengan dunia. Saudara akan dimampukan memiliki sikap hati yang benar. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Kata Tuhan Yesus, aku bukan dari dunia. Amin Bapak Ibu. Jelas? Di dalam kasih, dalam kemurahan, dalam belas kasihan, Tuhan Yesus sudah berkata, Bapa berikan umatku pindah tempat, tinggal di planet Pluto. Tapi tetap ada di bumi. Tetapi tidak boleh mengikuti arus kehidupan duniawi. Filipi 3 ayat 20. Mari kita buka. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara engkau mendengarkan khotbah ini, minta kepada Roh Kudus bagian yang mana dalam hidup kita yang betul-betul kita tidak boleh terkontaminasi sedikit pun dengan sistem kehidupan dunia. Karena kewargaan kita, kewargaan Bapak Ibu dan saya adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Saudara-saudara kita, orang tua kita, jemaat yang sudah lebih dulu pulang ke rumah Bapa, ada di sorga. Sekarang mereka tidak akan terkontaminasi oleh sistem kehidupan duniawi.
Mereka hidup di dalam keadaan tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada penyiksaan. Tidak perlu memikirkan besok masak apa. Beli beras merek apa. Beli minyak goreng di mana. Kita akan lihat Bapak Ibu. Beberapa orang berkata seperti ini, apa ya mungkin Pak, apa ya bisa ya. Kita ini masih hidup di dunia ini, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Godaannya terlalu banyak Pak. Rasanya kok sangat berat. Sangat berat, bukan berarti tidak bisa. Sangat sulit, bukan berarti kita tidak mampu. Kenapa? Karena tadi Tuhan sudah memberikan permintaan kepada Bapaknya supaya ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan, di mana kita tidak perlu menjadi seperti orang-orang di luar Kristus. Banyak Bapak Ibu perceraian yang terjadi, banyak sekali. Hanya karena apa? Mengikuti pola dan gaya hidup duniawi. Hanya mengikuti cara-cara dan sistem kehidupan seperti yang berlaku pada umumnya. Tidak boleh kita hidup seperti itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencontoh itu, meniru itu, Bapak Ibu akan susah sendiri. Akan menderita sendiri. Nah kalau begitu ada contohnya enggak di Alkitab Pak? Mereka yang sungguh-sungguh berani bayar harga. Lalu mereka tidak mengikuti sistem dunia ini. Tapi mereka tetap menyenangkan hati Tuhan. Mereka tetap masih bisa hidup. Banyak Bapak Ibu. Sangat banyak. Kalau saya harus memberikan beberapa contoh. Saya hanya berikan 2 contoh saja. Mari kita buka yang pertama. Daniel pasal 1 ayat 8. Nanti di rumah Bapak Ibu tolong baca Daniel mulai pasal 1 sampai Daniel pasal 6. Ya, pasal 1 sampai 6. Tapi hari ini, pagi ini, di gereja ini kita baca Daniel 1 ayat 8. Yang cukup mewakili bagaimana Daniel ini dan rekan-rekannya, Daniel CS, Daniel dan tim bisa menghadapi godaan dunia. Ya. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Bisa lihat di layar LCD. Daniel 1 ayat 8. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, orang berpikir begini, loh Pak kan enak sih Pak makan dari makanan yang disajikan di meja raja. Betul enggak Bapak Ibu? Jelas kok disebut tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kalau memang makanan-makanan ini tidak menajiskan, kenapa kata najis disebut di sini? Bahkan di kalimat terakhir supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Karena semua makanan yang disajikan itu sudah dipersembahkan dulu kepada berhala. Dan ini makanan-makanan yang sudah diritualkan. Makanya kita dalam hidup ini harus berketetapan. Ya Bapak Ibu, saya itu selalu suka mengamati tanpa Bapak Ibu tahu. Ya, satu contoh, kalau Bapak Ibu tanya dari saya, ayo Pak, Bapak belajar apa dari almarhumah Ibu Riamida?
Ya, ini ada putrinya hadir. Ya, puji Tuhan. Kalau saya melihat almarhumah Ibu Riamida, saya belajar dari beliau. Satu, kesederhanaan hidup. Saya lihat beliau begitu sederhana. Dua, hidupnya penuh pengampunan. Tidak apa-apa, wis biar Pak, tak doa noai, tak serakno Tuhan. Saya belajar dari beliau ketulusan. Saya ngomong sama dokter, dokter ngomong ambil anak-anakku. Le iso, saya mencoba menirukan. Le iso dokter, aku gak usah operasi. Aku obat jalan aja. Ngono loh dokter, yo. Lalu dokternya berkata, sebentar Bu, saya ini harus bicara sama anak-anaknya Ibu. Sebab kalau sama Ibu nanti gak akan sampai. Ya. Lalu saya dekati dan saya berkata, tapi Ibu Riamida harus siap loh. Kalau memang betul gak mau operasi, ini gak main-main loh. Saya siap, gak apa-apa. Ada iman yang diungkapkan. Ya kalau gitu, kita doakan. Saya doakan. Kita sepakat, kita percaya. Saudara, dalam khotbah penghiburan untuk almarhumah Ibu Marihot, saya juga punya pandangan sendiri tentang beliau. Dan saya sudah sampaikan. Ya, tapi tentang almarhumah Ibu Riamida saya belum sampaikan. Saya sampaikan, saya sitir. Supaya kita tahu bahwa di dalam hidup kita di dunia ini, kita ini harus selalu punya ketetapan hati, gaya hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Saudara boleh tanya, saya bisa melihat satu persatu. Dan saya belajar dari Bapak Ibu, tanpa mungkin Bapak Ibu tahu. Kenapa? Karena kita ini sama-sama anak Tuhan. Saya sama-sama milik Kristus. Mari Bapak Ibu, kita saling membangun, kita saling menasehati. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mengikuti pola dan gaya hidup dunia ini. Daniel ini Bapak Ibu dan semua rekan-rekannya itu bekerja di pemerintahan Babel. Saya tuh makanya menaruh hormat kalau ada anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Karena saya tahu, waduh, bayar harga mahal kalau anak Tuhan bekerja di pemerintahan. Saya betul-betul angkat topi, respect. Dan itu harus kita doakan. Karena seringkali mereka akan dimusuhi. Dan mereka akan dibentur-benturkan dengan banyak kebijakan yang mereka sebenarnya nggak cocok. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Ada yang bekerja di gubernuran, di wali kota, bahkan di kelurahan. Ada yang TNI, ada yang Polri. Nanti Bapak Ibu kalau Tuhan izinkan. Bapak ini masih pakai nama Chinese. Tapi angkatan laut memang sudah pensiun. Saya sudah janji sama beliau. Untuk suatu hari saksi di belakang mimbar ini. Menceritakan bagaimana pahit getirnya menjadi angkatan yang keliling dunia pada waktu itu. Dan sekarang usianya sudah 80 lebih. Kalau saya tidak salah 85 atau 8 berapa ya. Beliau berkata, beliau tunjukkan daftar. Ini daftar waktu angkatan saya. Loh untuk apa Pak? Ya yang sudah pulang saya coret. Sudah pulang saya coret. Jadi sekarang tinggal beberapa yang belum pulang. Tapi yang saya mau saksikan, saya harus punya keteguhan hati. Tidak menjual Tuhan Yesus. Tapi tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daniel bekerja di pemerintahan Babel. Daniel ini terpelajar. Daniel ini pandai Bapak Ibu. Dan dikatakan Daniel ini unggul.
Daniel ini profesional. Tetapi saya belajar dia tidak pernah kompromi dengan cara hidup, dengan nilai-nilai hidup duniawi. Tidak pernah. Dia tidak terhasut dan mengikuti sistem dunia di Babel. Kalau pada waktu itu Daniel ikut, wah, dia sangat diangkat tinggi. Dia bakal menjadi sangat kaya raya. Tapi yang saya belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memang beradaptasi dengan budaya Babel. Tetapi ingat, mereka punya ketegasan di dalam iman. Karena itu Daniel membayar harga yang mahal sampai harus masuk ke dalam gua singa. Segala yang berhubungan dengan ketegasan iman, maka Daniel dan rekan-rekannya harus lebih memilih Kristus, lebih memilih Yehova daripada kenyamanan hidup. Dan itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Seperti pujian, seperti yang disaksikan oleh Ibu Yeni. Bahwa kalau Tuhan akan melepaskan saya pasti terlepas. Tapi seandainya Tuhan tidak melepaskan saya tetap tidak akan pernah menyembah patung buatan Tuanku. Dengan budaya di Babel, mereka pasti beradaptasi. Tapi dalam soal keimanan, mereka tegas dan mereka punya pilihan yang kuat. Tidak pernah hidup di dua alam. Kalau Minggu hidup kayak malaikat, tapi Senin sampai Sabtu hidup kayak penjahat. Mohon maaf. Oh, kalau Minggu kayak malaikat, tapi Senin sampai Sabtu kayak setan. Mohon maaf. Oh, kalau Minggu kayak pendeta, kayak hamba Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kayak penjahat. Saya kan sering bilang sama Bapak Ibu, oh jangan lihat saya di belakang mimbar ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat saya di belakang mimbar, Bapak Ibu lihat saya ini orangnya lemah lembut ya Pak terus itu. Waduh sabar ya, baik. Tanya istri saya, baru tahu aslinya. Ya, Bapak Ibu gak ada orang yang sempurna. Jangan berikan pujian yang untuk Allah kepada siapapun termasuk pendetamu. Termasuk hamba Tuhan. Mau kaliber internasional, nasional maupun desa, kota. Bahkan mungkin cuma kaliber 1 RT. Gak ada yang boleh menerima kemuliaan Tuhan. Dan Daniel, semua rekan-rekan sungguh-sungguh hidup. Bagaimana Tuhan disukakan dan disenangkan. Dia tidak mencari kesukaan, kesenangan duniawi. Mari Bapak Ibu kita buka contoh yang lain. Yeremia 29 ayat 7. Nanti di rumah baca sendiri ya. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ini sangat penting buat kita. Dan ini harusnya memberkati kita. Karena itu baca dengan benar Bapak Ibu. Dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Itu kalau bangsa Israel dibuang, sempat dibuang ke Babel kan. Tuhan berkata apa? Jangan lari dulu, jangan jadi pemberontak. Tapi suruh mensejahterakan, berarti jadi berkat. Saya pinjam istilah ini. Tuhan sudah menetapkan, bukan kita dibuang. Kita ini diutus menjadi ambasadornya, menjadi duta besarnya, menjadi anak raja yang harus
mensejahterakan dunia ini. Menjadi berkat bagi dunia ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengisolasi diri. Jangan deket-deket. Makanya kalau ada kerja bakti jangan keluar. Karena itu orang-orang dunia itu racun-racun semua. Nanti kamu terpengaruh. Yang lebih parah, hiduplah cuek. Jangan bekerja dengan orang dunia. Lah, bekerja sama siapa? Hiduplah tidak peduli. Hidup yang egois, individualis. Jangan mau menyapa tetangga. Karena tetanggamu itu adalah anak setan. Gak kayak begitu loh bunyinya Bapak Ibu. Ya, nggak kayak begitu. Saya kan bilang sama Bapak Ibu, kalau hidup di perumahan itu biasanya lebih suka sendiri-sendiri. Bahkan yang di pojok itu namanya siapa ya? Nggak tahu. Taunya pokoknya dia punya anjing. Kalau pagi suka tuntun anjingnya. Anaknya berapa? Nggak tahu. Suaminya yang mana? Nggak tahu juga. Terkadang suami orang lain dipikir, oh itu loh suaminya. Bukan, ngawur, itu suami tetangganya. Kalau dia anak Tuhan, mobilnya saja stikernya, hanya Yesus juru selamatku. Waduh, tapi kalau di jalan kayak setan Bapak Ibu. Potong sana, potong sini, potong situ, mundur sini, mundur sana. Bagaimana bisa mensejahterakan? Gak jadi berkat. Bapak Ibu, kita ini hidup di dalam dunia yang memang tidak mudah. Betul enggak Bapak Ibu? Apa yang Bu Yeni sampaikan? Di satu sisi kita ini tahu Tuhan itu sumber kita. Tapi di sisi yang lain bagaimana engkau ketika menyikapi apa yang terjadi. Saudara kalau boleh pilih ngomel. Juga pengen rasanya ngomel itu ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh mengeluh. Rasanya pengen juga bisa mengeluh. Kalau boleh menggerutu. Rasanya juga pengen menggerutu. Ketika bertemu dan melihat segala sesuatu yang nampaknya nggak sesuai dengan hati kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar orang sampai berkata, ya Tuhan, ya sudahlah Tuhan, nggak tahu saya ini sudah doa bolak-balik kayak gini tahunan wis. Udah Tuhan, pasrah saya wis. Pusing saya. Ada itu yang sampai seperti itu. Saya bilang, "Loh kenapa?" Ya karena saya sudah judek Pak, ini sudah mentok sampai sudah. Ya sudah saya pasrah. Lah kok malah dengan begitu Pak. Tuhan itu ternyata langsung loh Pak. Cespleng ada jawaban. Makanya saya pikir terkadang harus kayak begitu. Ya enggak juga. Setiap kita kan pasti punya prosesnya masing-masing Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita kembali belajar. Kita memang ada di dunia. Di mana sistem dunia ini yang katanya mengupayakan kedamaian, semuanya menjadi satu politik, satu ekonomi, bahkan satu agama, satu kedamaian. Tidak bisa. Percaya saya, Alkitab berkata, semua akan menuju kepada sistem pemerintahan antikristus. Jadi khotbah saya ini akan bersambung Bapak Ibu. Tidak cuma Kopingho yang bersambung. Yang suka dulu baca Kopingho, saya nggak pernah, cuma dengar namanya saja. Tidak cuma novel yang bersambung, khotbah juga boleh bersambung. Ya, saya kan belum selesai. Bagaimana hidup di Babel tanpa menjadi Babel? Itu nanti berikutnya saya sampaikan. Tapi sekarang saya tunjukkan dulu. Ini loh keberadaan sistem dunia. Yang Tuhan mau apa? Saudara membangun. Saudara berkarya. Saudara berkontribusi. Tapi tanpa menyerap
roh Babel. Amin Bapak Ibu. Bisa? Bisa. Kenapa? Buktinya jelas. Termasuk Tuhan Yesus sendiri. Karena itu bunyi ayatnya jelas, jangan menjama yang cemar. Jangan menjama yang najis. Jangan menjama yang kotor. Bahkan disebut pun di antaramu jangan. Jelas Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan. Tuhan yang memutuskan dan menetapkan kami ada di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Tapi bersama dengan keputusan dan ketetapan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, seperti iman kami dan pujian ini, Engkau adalah satu-satunya. Karena itu sekarang Tuhan sedang menolong kami. Sekarang Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. Sekarang Tuhan sedang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Amin. Terima dengan iman. Amin dalam nama Yesus. Saudara yang di dalam pergumulan kesulitan hidup, Tuhan sedang menunjukkan jalan keluar. Tuhan sedang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadamu. Dan kau bisa terlepas dari segala pergumulan hidup. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan dan tunjukkan. Atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa tangan kananmu yang kuat sedang memegang tangan kanan kami. Tangan Tuhan sedang ada di atas bahu dan pundak kami. Tangan Tuhan ada di atas kepala kami. Tuhan sedang memberkati. Tuhan sedang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan sedang memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau dan memberkati. Terimalah persembahan anak-anakmu, baik persembahan kasih, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mau berhutang. Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Dan Tuhan akan tetap memberkati dan menyatakan kemuliaannya. Kami berdoa buat semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Maka tangan kasih Tuhan, kemurahan, belas kasihan, kebajikan Tuhan menyertai dan menjangkau semuanya. Kami berdoa biarlah Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran menteri-menteri, juga semua gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat pemerintahan RT. Kami mendoakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. TNI Polri diberkati. Indonesia mengalami stabilitas nasional, keamanan, penyertaan Tuhan nyata dan sempurna. Bapak terima kasih. Kami mendoakan dan menyerahkan keluarga almarhumah Ibu Riamida yang mungkin masih berduka cita. Yang jelas mereka masih bersedih karena kehilangan mama tercinta, kehilangan oma tercinta, kehilangan saudara yang tercinta. Tapi sekarang beliau bersama Tuhan Yesus dalam keabadian dan kekekalan yang penuh dengan hormat dan kemuliaan. Hamba berdoa berikan kekuatan untuk semua anak-anak. Berikan kekuatan untuk semua anak-anak menantu. Berikan kekuatan dan penghiburan untuk semua cucu-cucu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Mari sekarang arahkan pandanganmu kepada sorga yang mulia. Apapun pergumulan dan bebanmu,
Sebelum saudara pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan membimbing, memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah engkau umat yang berkemenangan, jadilah engkau umat yang hidup dalam iman yang benar, dan terimalah segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.